Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Najma Salsara Manafika, dan rekan pertama saya yaitu Ahmad Fauza, dan rekan kedua saya yaitu Fatia Hana Fariha. Di sini kami akan mengenalkan media pembelajaran tentang sujud syukur. Nah, media ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Halna Nelis MPD. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian sujud syukur. Secara bahasa, sujud berarti meletakkan dahi ke atas tanah sebagai bentuk penghambaan. Dan syukur berarti berterima kasih, mengakui nikmat, dan memuji pemberi nikmat. Sedangkan secara istilah, sujud syukur adalah sujud di luar sholat sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Ta'ala ketika mendapatkan nikmat, kabar gembira, ataupun terhindar dari musibah. Selanjutnya yang kedua yaitu perbedaan pendapat mazhab mengenai sujud syukur. Dari mazhab Syafi'i menganjurkan sujud syukur sebagai sunnah muakkad dengan ketentuan tidak perlu berwudu, harus menghadap kiblat, dan dilakukan ketika mendapat nikmat, kabar gembira, ataupun terhindar dari musibah. Yang kedua, dari mazhab Hambali menganjurkan sujud syukur sebagai sunnah muakkad dengan ketentuan menghadap kiblat lebih utama, harus berwudu, dan dilakukan ketika mendapat kabar gembira. Yang ketiga, dari mazhab Hanafi tidak menganjurkan sujud syukur karena menganggap bahwa sujud hanya boleh dilakukan dalam sholat saja. Lalu yang keempat, dari mazhab Maliki tidak menganjurkan sujud syukur karena menganggap hadis-hadis tentang sujud syukur tidak kuat dan lebih menganjurkan zikir, tasbih, tahmid, ataupun sedekah sebagai bentuk syukur. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalil tentang sujud syukur. Yang pertama, dalil dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Nah, ayat ini menjadi landasan fundamental bahwa bersyukur kepada Allah merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Lalu yang kedua, dalil dari hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana atahu amrun yusurruhu kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Yang artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau diberi kabar gembira, beliau langsung bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, hadis ini menunjukkan praktik langsung Nabi SAW dalam mengekspresikan rasa syukur melalui sujud. Nah, materi yang kedua mengenai tata cara sujud syukur. Yang pertama itu kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya yang pertama ada wudhu. Sujud syukur hanya boleh dilakukan jika seseorang dalam keadaan suci. Makanya itu sebelum sujud syukur kita harus mengetahui apakah kita mempunyai wudhu, apakah kita dalam keadaan suci. Nah, yang kedua yaitu menutup aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang ketiga, menghadap kiblat, menunjukkan keseriusan kepada Allah. Nah, kita kan sujud syukur karena rasa kita bersyukur kepada Allah, makanya itu kita menghadap ke kiblat. Terus yang keempat, tempatnya bersih, sujudnya di tempat yang suci dan tidak najis, yang sekiranya kita yakin bahwa di tempat itu tidak ada najis. Nah, yang kelima, yang terakhir, pakaiannya bersih dan tempatnya tenang atau sunnahnya untuk khusyuk. Jadi pakaiannya kita bersih, tempatnya kita bersih, kita dalam keadaan bersih, suci, dan
sunahnya tempatnya itu tenang, tempatnya tentram gitu, jadi membuatkan kita rasa sujud syukur kita lebih bersyukur, lebih khusyuk. Nah, selain syarat-syarat dari tata cara sujud syukur, ada pula langkah-langkahnya. Nah, yang kedua itu langkah-langkah. Yang pertama, kita siapkan niat dalam hati untuk sujud syukur, tenangkan batin kita. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, angkat tangan setinggi bahu atau tangannya kanannya telinga dan ucapkan Allahu Akbar. Lalu turunkan tangan saat kita bersujud. Nah, yang ketiga itu yaitu sujud. Lutut, lalu telapak tangan menempel pada lantai. Dahi, hidung menyentuh lantai. Pastikan 7 titik bersentuhan, yaitu dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kaki. Yang ketiga itu jari-jari kakinya menghadap kiblat dan bacakan saat sujud itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam Latinnya yaitu yang artinya, ya Tuhanku, karuniakanlah aku kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta berilah aku taufik untuk beramal soleh yang artinya yaitu, ya Allah, karuniakanlah aku kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, serta berilah aku taufik untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, yang kelima itu bagiannya adalah bangkit dari sujud. Ketika kita bangkit dari sujud, angkat dulu kepala kita, baru dada kita, lalu tangan kita, baru lutut. Berdiri sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang keenam itu penutup. Sujud syukur tidak akhiri dengan salam, boleh dianjurkan dengan doa pribadi maupun zikir pribadi. Cukup. Selanjutnya bagian C, sebab-sebab dilakukannya sujud syukur. Yang pertama itu mendapat nikmat besar atau kabar gembira dalam bidang pendidikan. Ada lulusan ujian diterima beasiswa atau juara lomba. Yang kedua itu ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu ada sembuhnya dari penyakit, kritis, operasi, sukses, dan kelahiran selamat. Yang ketiga itu ada bidang ekonomi dan pekerjaan, yaitu ada promosi jabatan, usaha berkembang, rezeki yang halal dan melimpah. Yang keempat itu ada bidang keluarga dan sosial, kelahiran anak, pernikahan lancar, dan reuni keluarga. Selanjutnya yang kelima itu terhindar dari musibah atau bencana-bencana alam, seperti selamat dari gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran. Yang keenam itu ada kecelakaan dan bahayanya. Itu bisa terhindar dari kecelakaan lalu lintas atau kerja, tidak menjadi korban kejahatan. Selanjutnya itu ada hikmah manfaat dari sujud syukur. Menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur mengingatkan kita bahwa semua nikmat seperti keberhasilan atau keselamatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena usaha kita. Ini membuat kita lebih percaya dan berserah diri kepada Allah. Selanjutnya itu kayak menghindari dari rasa kesombongan. Ketika kita bersyukur atas pencapaian, kita jadi sombong. Sujud syukur membuat kita rendah hati dan sadar bahwa semua itu karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita sendiri. Menenangkan hati dan pikiran, posisi tubuh
saat sujud syukur membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan tenang. Yang selanjutnya itu ada doa yang dibaca juga mengingatkan kita pada nikmat Allah, bukan pada masalah ini. Ini membuat hati lebih lega dan optimis. Selanjutnya itu ada menghilangkan sifat angkuh sujud syukur, membuat kita menunduk dan meletakkan kepala ke lantai. Ini sebagai tanda kita merendahkan diri dan menyadari bahwa tidak ada alasan untuk sombong, karena semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu ada menumbuhkan empati dan kebersamaan saat kita selamat dari musibah kita. Kita diinginkan untuk tidak merendahkan orang yang sedang kesusahan. Rasa syukur seharusnya disertai kepedulian dan membantu sesama orang lain. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang positif. Jika kita sering melakukan hal yang positif, sujud syukur, kebiasaan ini bisa menular ke keluarga dan teman. Ini bisa membentuk lingkungan yang saling mengingatkan akan kebaikan dan menjauhkan dari iri, dengki, dan egois. Kesimpulan dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah atas nikmatnya atau kabar baik yang kita terima sujud ini. Jadi sujud ini tuh tidak harus dilakukan dalam sholat, tapi bisa dilakukan secara misalkan kita mendapatkan kabar baik, terus habis itu dan kapan saja saat mendapatkan rezeki, selamat dari musibah, atau merasakan kebahagiaan. Dengan sujud syukur ini kita menunjukkan bahwa kita tuh mempunyai rasa syukur dan mengingat atas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Kalau kamu mau Baik, mungkin hanya itu pembahasan dan tutorial mengenai sujud syukur yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, 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 tip.